rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya rekan-rekan di seluruh Indonesia. Mohon maaf tadi agak telat karena narasumber kita lagi sholat ya. Oke, hari ini kita akan memasuki kelas dengan materi kedua ya, jadi tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa. Materi yang akan disampaikan masih mengacu kepada Perpres nomor 16 tahun 2018 ya, dan materi ini merupakan materi yang dikeluarkan secara resmi oleh LKPP ya, yang untuk diajarkan kepada pada pelatihan tingkat dasar. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ika. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari kedua ini ya, dalam serangkaian pelatihan atau webinar mengenai dasar-dasar pengadaan barang dan jasa ya. Jadi saya hari ini ditugas oleh Pak Andi untuk menemani Bapak Ibu ya kira-kira 1,5 jam ke depan untuk bicara mengenai tujuan, kebijakan, dan prinsip serta etika pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi materi kedua dalam rangkaian pelatihan PBJ tingkat dasar. Ya. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eka Gunawan. Sehari-hari saya bertugas di BPKP sebagai bidai suara, juga procurement trainer di LKPP. Ya. Pengalaman paling banyak sebagai auditornya PBJ. Kemudian sekarang saya menjadi bidai suaranya auditor lah. Jadi sehari-hari saya berhadapan dengan teman-teman auditor yang biasa memeriksa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa sharing terkait juga dengan permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi oleh Bapak Ibu semua, teman-teman dalam rangka pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. Baik, Bapak Ibu semua, ya kita mulai saja dengan rangkaian yang kita akan bahas pada sesi ini adalah pertama tujuan, kemudian kebijakan, kemudian prinsip dan etika ya. Jadi sebetulnya pada Perpres yang lama Bapak Ibu semua itu cuma ada prinsip, etika dan kebijakan. Jadi hal yang baru dalam Perpres 16 adalah muncul satu tambahan yang menjadi tata nilai, fondasi atau payung ya. Bisa dibilang sebelum kita bicara pasal demi pasal yang sifatnya prosedural, aturan main gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah menjadi fondasi, menjadi tata nilai lah kalau saya bilang dari proses pelaksanaan barang dan jasa. Artinya, pasal-pasal aturan prosedural yang diatur di Perpres 16 secara umum, kemudian diatur di Perlem LKPP, demikian juga yang di Permen PU mengenai konstruksi, itu sebetulnya adalah berasal dari fondamennya adalah tata nilai yang dari tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika. Artinya, sebetulnya ini menjadi jiwa dari pelaksanaan Perpres pengadaan barang dan jasa. Ya. Demikian juga kalau saya, ya, ketika tenornya audiensnya adalah auditor, saya bilang bahwa pemeriksaan itu bukan sekedar aspek proseduralnya, tapi gimana memastikan tujuan pengadaan barang, kebijakan-kebijakannya terpenuhi sesuai dengan prinsip dan etikanya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk menjiwai proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, kita mulai dari tujuan pengadaan barang dan jasa. Ya. Apa tujuan pengadaan barang dan jasa itu? Ya, secara umum sebetulnya tujuan pengadaan barang dan jasa adalah dapat barang sesuai kebutuhan, ya, pada harga yang optimal lah. Ini kan itu secara gampangannya. Jadi kalau orang disuruh beli barang jasa itu adalah beli barang bagus harga murah, gitu kan. Tapi karena kita pemerintah tentunya nggak cukup itu. Ada aspek-aspek lain yang menjadi kenapa kita perlu barang dan jasa secara pemerintah ya. Kita lihat ada paling tidak 9 hal ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, terkait dengan tujuan pengadaan barang. Yang pertama adalah ini. Hal yang menjadi bisa dibilang reformasi besar-besaran dalam konsep Perpres 16 mengenai pengadaan barang, bahwa pengadaan barang itu bukan bicara sekedar melaksanakan prosedur, tapi yang lebih penting dari itulah gimana mencapai value for money. Ya, jadi PBJ itu kan kita bicara keluarnya uang Rp1 pun dari negara mesti punya nilai, Bapak semua. Ya,
Nah, ini konsep yang sebetulnya mendasar dan menjiwai betul dari konsep pengadaan barang. Intinya, pengadaan barang dikatakan bagus ketika tercapailah value for money. Ketika Rp1 yang dibelanjakan dalam konteks pengadaan barjas itu punya nilai. Nah, supaya punya nilai, maka dikatakan mesti 6 tepat. Nah, tepat apa? Tepat mutu, kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia, Bapak Ibu semua. Ya, toh? Kita lihat misalnya, kita beli ya komputer lah. Kebutuhannya hanya komputer medium. Terus kita beli komputer dengan high-end spesifikasi. Tentunya secara kualitas bagus, tapi kebutuhannya bukan itu. Berarti over kualitas. Atau sebaliknya, kita butuh komputer yang high-end untuk server dan lain-lain, ternyata kita beli komputer yang spek menengah. Berarti under kualitas. Artinya, tidak juga bicara bahwa kualitas itu sebaik-baiknya, gitu ya. Padahal ya bisa jadi pemborosan. Jadi yang tepat adalah tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia. Nah, demikian Ibu semua. Itu yang mendasari awalnya. Kemudian yang kedua, di samping ya tadi, kalau beli barang bagus, harga yang optimal itu adalah value for money kan. Nah, tapi karena kita bicara pemerintah, tidak hanya itu, harus dikombinasikan dengan ini, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi kita bagaimanapun, bagaimana caranya supaya dalam PBJ pemerintah itu mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, dalam dunia persaingan seperti ini, bisa jadi barang-barang luar negeri lebih efisien dari si harga, ya, lebih bagus dari si mutu, gitu kan. Nah, tapi karena kita punya kebijakan tujuan untuk memastikan bahwa produk dalam negeri itu optimal, maka mestinya juga menjadi kombinasi yang bagus. Harus perhatikan antara value for money dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Demikian juga meningkatkan peran serta UMKM, ya, meningkatkan peran serta UMKM. Jadi usaha menengah, kecil dan mikro, Bapak Ibu semua. Ini juga sama ya. Jadi meskipun kita bicara value for money, tidak juga kita tinggalkan bagaimana UMKM itu bisa lebih meningkatkan perannya, artinya menjadi supplier, ya, diperankan menjadi penyedia bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini kan. Nah, nanti diskusinya adalah, ini kemarin di apa namanya ada gubernur yang mengeluarkan yaitu Pergub bahwa penyedianya mesti penyedia lokal setempat, gitu kan, yang ada di wilayah provinsi itu. Nah itu kadang-kadang perlu dikeluarkan dalam rangka terkesan dalam rangka memberdayakan UMKM, ya, sehingga kemudian Perbu mengharuskan bahwa penyedianya mesti penyedia setempat. Nah, itu kita harus pastikan bahwa sebetulnya konsep UMKM ini jangan sampai juga kemudian menjadi diskriminasi, ya. UMKM itu ya konteksnya adalah NKRI, gitu kan, sebetulnya, ya. Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Ya, kalau tadi produk dalam negeri, nah sekarang pelaku usaha nasional, ya, pengusaha-pengusaha besar yang memang mampu, ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, kita tingkatkan peran pelaku usahanya, ya. Kemudian mendukung pelaksanaan penelitian, riset dan pemanfaatannya. Kita maklum bahwa ya riset and development di Indonesia ini lemah, ya. Nah, PBJ itu kan banyak sekali, ya, baik dari produk maupun jasanya. Kita akan banyak bicara mengenai jasa-jasa penelitian. Demikian juga perkembangan-perkembangan produknya. Oleh karena itu, sebisa mungkin PBJ itu mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Kemudian tujuan lainnya adalah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, Bapak semua, zaman krisis ekonomi beberapa tahun terakhir, ternyata yang paling eksis, ya, yang paling survive itu adalah ketika industri kreatif. Artinya nilai tambahnya besar, gitu kan. Nah, di dunia, ya, di era 4.0 seperti sekarang itu memang, ya, industri kreatif itulah yang nilai tambahnya paling besar. Oleh karena itu kita dorong tuh dengan pengadaan belanja pemerintah, kita juga bukan hanya bicara membeli barang jas yang normatif, gitu ya, yang umum, ya, tapi juga yang merupakan produk dari industri kreatif. Kemudian dengan PBJ bukan sekedar uang habis dari negara, tapi tentunya harus punya dampak terhadap pemerataan ekonomi, ya.
distribusi dari pemerintah sebagai government spending kepada ya pos-pos yang memang ya perlu diratakan lah supaya pemerataan lebih merata. Kemudian juga mendorong pengadaan berkelanjutan, Bapak Ibu semua. Jadi kita bicara pendorong pengadaan berkelanjutan itu bukan sekedar bahwa PBJ itu pokoknya sekarang uang habis, ya itu sumber daya pun habis, gitu kan. Kemudian tidak terjadi keberlanjutan sosial, ekonomi dan lain-lain. Nah itu menjadi hal yang kurang baik. Karena itu maka lihat pengadaan Barjas di samping ya beli barang bagus harga wajar gitu kan, waktu cocok, tapi juga ada hal lain meningkatkan produk dalam negeri, UMKM, pelaku usaha nasional, penelitian ya, industri kreatif, pemerataan ekonomi dan pengadaan berkelanjutan. Nah, itulah yang menjadi tujuan pengadaan Barjas pemerintah. Nanti tujuan ini akan dituangkan menjadi aturan-aturan yang lebih rinci. Misalnya terkait dengan bagaimana supaya value for money. Nah, nanti diaturlah mengenai bagaimana dari mulai tahapan perencanaan pengadaan. Ya, ada pasal-pasal mengenai perencanaan pengadaan. Nanti besok Bapak Ibu akan masuk ke materi seperti itu. Ya, oke. Kemudian berikutnya, setelah ada tujuan, nah untuk menjalankan tujuan tadi, untuk mencapai tujuan tadi, maka perlu kebijakan. Nah, ya, ini kebijakannya itu ada 9 tuh. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan Barjas. Nah ini, kalau dikaitkan dengan tadi tujuan, Ibu semua, ya tujuan pengadaan Barjas, nah kira-kira untuk bisa value for money, maka kebijakannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan. Kita paham bahwa penetapan mutu, penetapan jumlah, penetapan waktu dan segala macam itu ada di tahapan perencanaan. Oleh karena itu, supaya tepat mutu, tepat jumlah dan lain-lain, otomatis kualitas perencanaan mesti baik. Karena itu, Perpres menegaskan betul bahwa gimana prosedur yang kemudian di belakang hari untuk meningkatkan kualitas perencanaan PBJ. Ya. Selama ini banyak diabaikan. Jadi, seringkali PBJ itu hanya dianggap eksekusi setelah ada anggaran. Jadi, ada DPA, ada DIPA kalau di pusat, itu langsung dieksekusi. Itu PBJ terkesan. Ya. Padahal, kalau kita lihat di sini bahwa perencanaan itu sejak bikin anggaran, bahkan sejak bikin rencana kerja, itu bagian proses perencanaan PBJ. Ya, artinya perencanaan penganggaran itu mesti ditambahkan atau di-embed dengan proses perencanaan pengadaan barang dan jasa supaya bisa menghasilkan tadi ya value for money dan juga hal-hal lainnya. Yang kedua, melaksanakan PBJ lebih transparan, terbuka dan kompetitif sama ya. Supaya bisa mencapai tadi ya efisiensi di harga, efisiensi di penyedia dan seterusnya, otomatis maka perlu di kebijakan mengenai PBJ yang semakin transparan. Ketika semakin transparan ya, secara pasar itu menjadi pasar semakin sempurna ya, semakin kompetitif, semakin terbuka ya. Oke, kemudian yang ketiga, memperluas kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ. Masih terkait dengan ya tujuan yang di awal tadi. Jadi bagaimana kelembagaan PBJ itu misalnya apa? Yang dulu ya kita kenal ada namanya Pokja ULP sebelum PP 16. Sekarang kita kenal dengan namanya UKPBJ. Itu artinya apa? Kelembagaan yang dulunya ad hoc, yang nggak jelas, sekarang tegas disebut sebagai lembaga yang struktural. Supaya apa? Supaya secara kelembagaan berkembang terus ya. Procurement unit itu menjadi unit ya yang memang betul-betul mandiri, bisa berkembang secara kelembagaan kuat, bukan sekedar panitia-panitia ad hoc yang mungkin tidak bisa dikembangkan kelembagaannya. Demikian juga SDM-nya, ya. Kita paham sekarang sudah ada fungsional pengadaan barang, ya. Jadi teman-teman yang memang bergerak di bidang pengadaan barang, itu center outside-nya ada di UKPBJ, dia berkembang, berkarir secara fungsional dari mulai pertama, muda, madya, ya. Kemudian dengan peran masing-masing, ya, bahkan juga dimungkinkan ya ada peran-peran lain dari tenaga ahli untuk menjadi agen pengadaan misalnya, gitu kan. Jadi luas lah yang namanya SDM pengadaan barang jasa. Kemudian mengembangkan e-marketplace, ya. Jadi untuk bisa memperoleh tujuan-tujuan tadi, keniscayaan bahwa di zaman 4.0 ini namanya beli barang itu tidak bicara lagi bicara pasar tradisional, gitu.
Kita lihat keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita sekarang beli gadget, beli makanan, itu cukup di handphonenya, kemudian datanglah barang tadi. Nah, demikian juga pemerintah. Pemerintah nggak bisa meninggalkan bahwa eranya adalah era e-marketplace. Maka PBJ pemerintah juga mengembangkan e-marketplace. Ya. Yang kelima, menggunakan TI dan komunikasi secara elektronik. Nah, ini kaitannya tadi, karena kita pasarnya pasar PBJ gitu kan, otomatis proses-prosesnya pun ya, dari mulai tahapan-tahapan pengadaannya sudah ketinggalan zaman kalau masih pakai manual lah. Maka teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik itu keniscayaan untuk bisa menerapkan e-marketplace dan hal-hal lainnya. Yang keenam, mendorong penggunaan Barjas dalam negeri dan menggunakan standar nasional Indonesia. Ya, terkait dengan tujuan tadi, bahwa tujuannya adalah bagaimana pengusaha nasional bisa optimal, produk dalam negeri bisa ya diutamakan, kemudian UMKM. Nah, itu berarti ya ada mendorong penggunaan dan memberikan kesempatan kepada UMKM. Kemudian juga mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Kemudian yang sembilan, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat, kebijakan PBJ adalah hal-hal yang diambil dalam rangka untuk mencapai tujuan, Bapak-Ibu semua. Ya. Nah ini, jadi kalau tanya apa hubungan antara tujuan kebijakan? Nah ini, ya. Jadi tujuan yang pertama tadi untuk value for money itu ya dilaksanakan dengan 5 kebijakan, ya kan? Kemudian kita bicara tujuan yang kedua, meningkatkan produk dalam negeri, itu dijalankan dengan kebijakan mendorong penggunaan Barjas dalam negeri dan standar nasional Indonesia. Nah, kemudian ada nih 3, 4, 5 ya. Tujuan yang ketiga, 4, 5 mendorong pemerataan UMKM usaha nasional, itu kebijakannya apa? Tentunya dengan memberikan kesempatan UMKM ya. Hati-hati ini UMKM itu tidak sama dengan lokal ya. Ini kadang-kadang sering diartikan UMKM itu artinya lokal gitu kan. Ya, padahal dalam Perpres arahnya bukan ke sana. Arahnya adalah bukan lokal tapi peran pelaku usaha nasional, artinya NKRI. Bukan di kabupaten setempat atau di provinsi setempat ya. Oke, yang keenam, yang ketujuh, dalam rangka mendorong penelitian dan meningkatkan industri kreatif ya, maka dibikin kebijakan mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Terakhir, yang kedelapan, nah ini hubungannya, untuk mendorong pengadaan berkelanjutan, maka PBJP mesti melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, demikian Bapak Ibu, itu hubungan secara umum antara tujuan dan kebijakan. Ya. Oke, kemudian, nah ini satu persatu kita akan bahas mengenai kebijakan PBJ yang nanti akan dituangkan dalam peraturan lebih lanjut ya di pasal-pasal berikutnya. Jadi kalau nanti ada materi, kita sekarang ini sampai materi kedua, Bapak Ibu semua. Nah, itu hanya bicara di kebijakannya. Besok itu materi 3, 4, 5, sampai 9 itu bisa dibilang adalah turunan dari kebijakan-kebijakan yang kita bahas hari ini. Ya. Oke, kita bahas sekarang dari kebijakan yang pertama. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang. Nah, terlihat untuk bisa memastikan tadi bahwa PBJ-nya value for money, maka perencanaan mesti bagus, mesti good quality perencanaannya. Nah, apa sih perencanaan bagus? Tentunya perencanaan yang pertama apa? Ada identifikasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu, Pak? Kebutuhan itu adalah gap antara tujuan ya yang belum tercapai dengan ya need-nya seperti apa. Nah, ini identifikasi need kepada tujuan, gitu kan? Itulah sebetulnya identifikasi kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan kadang-kadang ya. Bedakan antara penyerapan anggaran dengan kebutuhan ya. Jadi konsepnya adalah jelaskan tujuan, tetapkan secara clear, baru kemudian muncul kebutuhan ya. Tidak ada tujuan, bisa dibilang nggak ada kebutuhan ya. Nah, jadi ini proses yang sebetulnya sudah menjadi proses biasa dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ini hal yang biasa sebenarnya semua. Cuma di Perpres ditegaskan bahwa mau bicara PBJ itu didahului dengan identifikasi kebutuhan yang berkualitas. Ya, artinya menegaskan ulang bahwa PBJ itu dimulai sejak bikin perencanaan dan
penganggaran. Ya, oke. Setelah jelas kebutuhannya, baru kemudian tetapkan penetapan barang dan jasanya. Ya, mau beli apa, berapa banyak, gitu kan? Nah itu mutunya seperti apa? Ini muncullah penetapan barjas yang nyambung dengan kebutuhan, yang terkait dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai ada barjas yang dibeli bukan kebutuhan, ya, over need atau under need, ya kan? Berlebihan atau kurang dari kebutuhan, sehingga apa? Nanti nggak tercapai tujuan PBJ-nya. Ya. Kemudian penentuan cara pengadaan, ya, mau swakelola atau mau penyedia, ya. Nah, ini juga sama, akan berpengaruh kepada tepat mutu, ya, tepat jumlah, ya, kemudian tepat harga bahkan, karena tentunya beda cara nanti beda juga komponen biayanya, beda cara, beda kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi cara pengadaan juga menjadi hal yang penting. Nah, ini kalau kita bicara tadi, Pak, ya, kalau kita andaikan bahwa penetapan barjas adalah kegiatan di anggaran, hal ini yang dua ini sudah biasa nih dalam konsep penyusunan RKA. Ya, tapi ini khusus yang ini cara pengadaan, ini teori ini sebetulnya bisa dibilang hanya ada di PBJ. Kapan mesti swakelola, kapan mesti penyedia. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada kebutuhan dan penetapan barjasnya. Ya, oleh karena itu penting menghubungkan antara teori-teori pengadaan barang, konsep-konsep pengadaan barang dalam konsep perencanaan dan penganggaran. Kemudian kualitas penjadwalan, ya. Hanya kalau ini hampir sama lah, sudah ada dalam teori-teori anggaran. Kualitas penganggarannya seperti apa, ya. Nah, jadi kelihatan betul bahwa harus ada kebutuhan yang berkualitas, identifikasinya, penetapan barjasnya nyambung dengan kebutuhan sehingga berkualitas, caranya pun tepat sehingga berkualitas, jadwalnya pun tepat sehingga berkualitas sesuai kebutuhan, kemudian penganggarannya pun tepat, ya, tidak kurang juga tidak berlebihan. Baik, Ibu semua. Itu cerita mengenai, ya, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian sekarang kita bicara mengenai kebijakan yang kedua, yaitu melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Apa saja? Pertama, tentunya, nah ini, ya, supaya bisa transparan, ya, terbuka, kompetitif, bisa dibilang kebijakan utamanya adalah tadi dengan memainkan, ya, pengadaan berbasis elektronik juga. Yang dari ini, misalnya apa? Kita menerapkan namanya SPSE, ya, sistem pengadaan secara elektronik. Oke, di dalamnya nanti ada sirup, sistem tadi apa? Sistem perencanaan PBJ secara elektronik, disebut dengan sistem informasi rencana pengadaan. Terus dikembangkan namanya e-katalog, ya, katalog-katalog barang jasa yang bisa dipilih untuk diadakan oleh kementerian lembaga atau Pemda pemerintah. Kemudian juga ada sistem informasi kinerja penyedia yang transparan untuk memastikan bisa mendapat database mengenai siapa vendor yang bagus, vendor yang kurang bagus, ya. Nah, itu namanya tentunya dengan sistem ini otomatis berarti misalnya di SPSE itu semua orang bisa tahu proses dari mulai pengumuman sampai pada pemenang, ya. Dengan SPSE semua orang bisa ikut terbuka, ya. Kemudian, ya, dengan SPSE otomatis akan tahu tuh yang namanya persaingan, ya, sehingga bisa lebih kompetitif, ya. Oke, yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM-nya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk kelembagaan maka dibentuklah UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barjas. Kalau di swasta namanya Procurement Unit lah, ya. Nah, kalau dulu yang namanya PBJ itu dilaksanakan oleh panitia-panitia ad hoc, sekarang berbentuk struktural, ya, menjadi struktur organisasi sendiri terpisah dari struktur yang lain supaya lebih mandiri, ya. Artinya PBJ bisa lebih mandiri, bisa lebih objektif melaksanakan kegiatan-kegiatan pengadaan barjasnya. Kemudian SDM tentunya diharapkan lebih profesional. Nah, ini dengan apa? Dengan adanya pengelola PBJ. Ya, ini yang disebut dengan pejabat fungsional PBJ, ya. Nah, terus SDM PBJ, nah ini ke depan itu diharapkan bukan hanya sertifikat dasar, tapi juga sertifikat kompetensi di bidang masing-masing. Sertifikasi perencanaan,
sertifikasi PPK, ya, sertifikasi Pokja dan seterusnya lah. Artinya harus orang yang kompeten yang akan melaksanakan kegiatan PBJ. Kompeten ditandai dengan sertifikat. Makanya pelatihan ke depan itu bukan hanya pelatihan tingkat dasar memahami Perpres, tapi juga harus kompeten, ya. Jadi banyak keluhannya adalah ini lulus sertifikasi tapi disuruh PBJ ternyata masih belum optimal. Kenapa? Ya tadi hanya baru paham pasal demi pasal. Sementara untuk bisa menghasilkan PBJ yang bagus tadi sesuai dengan tujuan itu mesti paham, bukan hanya paham tapi kompeten. Nah, maka sertifikasinya mesti lebih dalam lagi dibanding sekedar sertifikasi dasar, ya. Nah, itulah beberapa kebijakan mengenai kelembagaan dan SDM pengadaan barang dan jasa, ya. Oke, kemudian yang keempat, mengembangkan e-marketplace. Tadi ya, pasar di mana nanti pemerintah bisa beli berjas. Ya. Pasar pertama adalah e-katalog. Ya. Nah, ini dikembangkan baik nasional, yang berlaku nasional, sektoral, berarti misalnya setiap sektor ya, KL, atau lokal di Pemda. Jadi dikembangkanlah katalog elektronik untuk bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka kebutuhan berjasnya, ya. Kemudian juga memanfaatkan toko daring, online shop. Jadi kalau katalog elektronik barangnya, ya, kalau ini tokonya, nah tokonya nanti kemudian bekerja sama dengan vendor-vendor untuk meliskan berjasnya untuk bisa diadakan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhannya. Oke. Nah, kemudian kalau katalog elektronik sama toko daring ya terkesannya itu memilih dengan cara ya tinggal tunjuk barangnya, tunjuk online shopnya atau. Nah, sementara ketika kita belum ada barang di sana, belum ada di toko daring, belum ada di katalog, kita perlu milih penyedianya. Maka mekanismenya tetap e-marketplace. Kenapa? Kita menggunakan e-tender dan e-selection. Ya, jadi tender sama seleksinya sudah bicara menggunakan elektronik, makanya itu menjadi bagian e-marketplace. Ya. Nah, ini 3 hal yang terkait e-marketplace Bapak Ibu semua, katalog elektronik, online shop, ya, kemudian pemilihan penyedia. Kemudian yang kelima, menggunakan TI dan komunikasi transaksi secara elektronik. Jadi Ibu semua, KL Pemda itu menyediakan fungsi LPSE. Jadi kan, untuk bisa melaksanakan PBJ, menjalankan SPSE, ya, kemudian sirup dan lain-lain, itu perlu layanan pengadaan secara elektronik. Nah, KL pusat, ya, Pemda itu mesti menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. Nah, harapannya apa? Tentunya dengan penggunaan teknologi informasi, maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Ya, nggak perlu kertas, paperless, ya, nggak perlu pakai dokumen-dokumen dan lain-lain lah, banyak hal ya, efektivitas efisiensinya. Kemudian mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan e-marketplace. Nah, ini ya. Di suatu saat mungkin kita bicara ada cloud ya. Cloud procurement system itu kombinasi yang besar dari pasar yang besar dengan sistem yang besar gitu kan. Sehingga mungkin suatu saat e-marketplace pemerintah itu mungkin bisa dipakai juga oleh BUMN, bisa dipakai juga oleh swasta dan lain-lain ya. Kalau ternyata ya kita di sana menyediakan e-marketplace yang tadi paling value for money di antara yang lain ya. Yaitu menggunakan TI dan komunikasi serta transaksi elektronik. Jadi kita sudah dapat sekarang jadi semuanya berbasis elektronik lah ya. Oke, yang keenam, mendorong penggunaan Barjas dalam negeri dan SNI Bapak Ibu semua. Jadi dalam rangka PBJ, KL perangkat daerah wajib pertama memaksimalkan penggunaan Barjas hasil produk dalam negeri. Artinya, ketika kita butuh Barjas, kita harus mempertimbangkan waktu menyusun spesifikasi, ada nggak ini hasil dalam negeri, produk dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Kalau ada, nah kita nggak boleh. Kemudian bagi spesifikasi ya berdasarkan mandate barang impor gitu kan, nah itu udah nggak, ibaratnya udah nggak zamannya lah kata sekarang gitu kan. Yang adalah menggunakan barang dalam negeri, barang lokal, cinta produk lokal, nah, ya kan? Banyak apa nih? 100% cinta barang Indonesia, ya. Bahkan ini perlu mempertimbangkan ya nilai TKDN dan BMP sebagai gabungan untuk ya preferensi bagi produk-produk dalam negeri. Artinya bisa jadi ya karena kita baru bikin produk itu ya tentunya masih mahal di riset dan lain-lain, belum efisien, maka harganya
bisa jadi lebih tinggi dibanding barang sejenis ya buatan impor, karena tentunya sudah bertahun-tahun mass produk ya, lebih efisien. Nah, tapi kalau semata-mata hanya bicara efisiensi di harga, akhirnya apa? Kita tidak mendorong penggunaan barjas dalam negeri. Oleh karena itu, kita pertimbangkan untuk membuat aturan mengenai TKDN. Jadi TKDN di atas 25, BMP 14 itu mesti wajib dalam negeri misalnya gitu kan, supaya ada keberpihakan bagi barang dalam negeri ya. Bahkan tadi barang dalam negeri itu bisa dibeli dengan harga lebih mahal dibanding barang luar negeri dengan konsep preferensi harga ya. Nah, itu mendorong penggunaan barjas dalam negeri ya. Tapi artinya gini, bukan juga ada dulu komputer ya, labelnya persis ini Pak, 100% Indonesia ya. Tapi dilihat prosesornya Intel gitu kan, memorinya ya, Samsung, macam-macam lah. Hampir semua produk dalamnya itu impor. Nah, itu artinya cuma sampelnya aja dalam negeri kan, bukan begitu. Jadi esensinya adalah betul-betul barang produk Indonesia, kemudian bahkan menggunakan standar nasional Indonesia ya. Nah, nih, dalam pelaksanaan PBJ masih dalam lanjutan penggunaan dana dalam negeri, KL Pemda wajib. Nah, ini pertama, menggunakan barjas hasil produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan rekayasa nasional. Kalau kita bisa dunia konstruksi semua, sekarang itu kita termasuk maju lah ya. Dengan zaman infrastruktur yang sejak tahun 2009 ya, 14 lah Pak Jokowi itu dia memicu ya, menstimulus bagaimana ahli-ahli rancang bangun kita, rekayasa kita itu berkembang pesat lah ya. Kita lihat bagaimana teknik-teknik ya, konstruksi rancang bangun itu tingkat tinggi pun kita mampu lah. Jadi kita nggak zaman lagi dulu menggunakan konsultan impor gitu kan. Kita lihat mondar-mandir bule zaman dulu bangun gedung, sekarang hampir nggak ada ya. Semuanya sudah menggunakan barjas produk dalam negeri termasuk rancang bangunnya. Nah, terus wajib menggunakan produk dalam negeri jika tadi ada TKDN dan bobot manfaat perusahaan itu paling rendah 40%. Jadi kalau ada barang kita yang sudah TKD-nya di atas 20%, ditambah manfaat perusahaannya itu 40% minimal, maka kita nggak boleh pilih barang impor, wajib dalam negeri. Ya. Nah, tambahannya adalah kalau nanti ada katalog elektronik, maka KL ya, kalau sektoral, Pemda kalau katalog lokal, LKPP kalau katalog nasional, mesti juga mencantumkan produk-produk ya dalam negeri dalam katalog elektroniknya supaya bisa baca, kemudian bisa diminati oleh para pembelinya ya. Oke, kemudian kenyataannya barang impor bagaimana? Apakah masih bisa gitu kan? Nah, bisa barang impor itu bukan berarti utama, tapi bisa dalam pengecualian. Pengecualiannya apa? Kalau memang barang tadi belum dibuat di dalam negeri. Kemudian volumenya juga sudah dibuat, tapi volumenya belum banyak, masih sedikit. Nah, itu maka selisihnya baru bisa barang impor. Ya. Nah, ini preferensi harga tadi ya. Bahasanya adalah kita intinya preferensi harga adalah membeli barang lokal itu dengan harga yang lebih tinggi dibanding barang impor. Nah, ini Pak, berarti nggak paling efisien dong ya? Artinya kombinasi antara efisiensi dengan preferensi harga. Ya, supaya kalau hanya murni efisiensi tadi bisa jadi ya barang kita kalah dengan barang-barang impor ya, barang-barang Chinese, barang-barang yang memang sudah efisien kan, kita kalah. Nah, karena itu kita beri preferensi harga supaya barang kita masih bersaing dibanding barang-barang impor ya. Nah, ini kebijakannya adalah tadi ya, insentif bagi produk dalam negeri ya supaya harganya meskipun lebih mahal tapi dapat diterima. Nah, ini berlaku ketika PBJ di atas 1 miliar. Preferensinya tadi bisa 25 ya. Oke. Untuk barjas, untuk konstruksi itu 7,5% ya. Kemudian diberikan ketika TKD-nya paling kecil 25%. Nah, ini nanti rumus untuk menghitung harga evaluasi akhir ya. Dari harga penawarannya, misalnya barang lokal harga 10M ya. Dengan hitung-hitungan preferensi tadi anggaplah menjadi 9,5M setaranya. Sementara barang impor harganya anggaplah 9,7. Ini tanpa preferensi harga, lihat. Barang lokal 10M, lokal, barang impor 9,7, otomatis
lebih murah barang ini kan, barang impor kan. Tapi dengan preferensi harga 10M tadi setara dengan 9,5 M. Otomatis berarti ini dianggap harga evaluasinya lebih bagus dibanding harga penawaran barang impor. Nah, tapi nanti nggak mungkin juga kita paksa penyedia lokal, ya, penyedia dalam negeri menjual dengan harga 9,5. Harganya tetap 10 miliar, tapi setaranya dianggap 9,5 miliar, Ibu semua. Ya, setara 9,5 miliar. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi itu konsep, ya, pro dalam negeri, ya. Oke, lanjut ya. Bentar. Sedikit. Oke. Nah, kemudian pemberian kesempatan kepada UMKM, Bapak Ibu semua, ya. Jadi pertama, menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil. Nah ini, jadi kita itu ketika bikin paket, ya, jangan juga terlalu digabung-gabung terlalu besar sehingga hanya bisa usaha besar, ya. Kita sudah merancang bahwa kita akan bikin paket ketika usaha kecil mampu, sebaiknya dibikin sebanyak-banyaknya untuk usaha kecil. Nah, ada paket proteksi terkait dengan UMKM, yaitu angka 2,5 miliar. Ini kalau konstruksi nanti kita ketemu angka 10 miliar di peraturan PU, ya. Nah, dicadangkan untuk usaha kecil, kecuali memang ada pekerjaan-pekerjaan di bawah 2,5 miliar, ya, ternyata memang hanya bisa dikerjakan oleh pengusaha besar, non kecil, itu pengecualian lah. Tapi secara umum ada paket-paket 2,5 miliar itu maka hanya bisa dikerjakan oleh usaha kecil. Oke. Kemudian tadi mencantumkan juga produk-produk usaha kecil di katalog elektronik. Kalau sampai terpaksa non kecil yang harus bekerja, maka mesti perlu bekerja sama dengan usaha kecil, ya. Nah, hati-hati, kita bicara tadi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dalam Perpres, yang menengahnya tidak masuk sebagai usaha kecil. Yang dimaksud kecil adalah mikro dan kecil, tidak termasuk menengah. Menengah dikategorikan sebagai non kecil, ya. Nah, ini pengertian mikro, ya, produktif, orang perorangan. Nah, ini omsetnya itu ada di undang-undang mengenai usaha UKM lah, ya. Kemudian usaha kecil sama usaha perorangan, bisa perusahaan, tapi ini ada penegasan bukan merupakan anak perusahaan. Jadi ada juga beberapa perusahaan sengaja bikin perusahaan kecil supaya masuk kategori usaha kecil, padahal dia anak perusahaan dan pengusaha besar. Nah, itu nggak masuk, ya. Itu nggak masuk. Jadi usaha menengah besar yang punya anak perusahaan atau cabang, maka itu dikatakan bukan perusahaan kecil. Meskipun kategori omsetnya atau asetnya di bawah pengusaha kecil kategorinya, ya. Oke. Kemudian mendorong penelitian dan industri kreatif. Pada waktu yang lalu, Bapak semua, penelitian itu, ya, tidak diatur khusus, bahkan dianggap konsultan saja. Ya, oleh karena itu seringkali menjadi kurang insentif bagi para peneliti. Peneliti itu kan orientasi output, hasil penelitian, ya kan? Kadang-kadang dengan konsep yang lama itu banyak peneliti itu dibebani oleh tugas-tugas, ya, pertanggungjawaban yang tidak rumit, yang agak rumit lah karena administratif gitu kan. Padahal harusnya mereka fokus pada output risetnya, bukan sekedar pertanggungjawaban administratifnya gitu kan. Oleh karena itu PBJ untuk yang bicara penelitian itu diatur di Permen Ristekdikti detailnya, ya. Kemudian pelaksananya bukan hanya konsultan atau swaklola, tapi diperluas, banyak pelaksana penelitian. Kemudian bukan berbasis input tapi output, ya. Dan juga kalau memang risetnya panjang bisa lebih dari 1 tahun. Nah itu, jadi ini diatur khusus, ya, sebagai pengadaan khusus namanya, ya. Kemudian industri kreatif, ya, mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif, mendorong inovasi, meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif, dan nah ini tentunya aspek industri kreatif masuk hak kekayaan intelektual. Jadi dalam pengadaan barang kita memperhatikan hal ini supaya kita bisa mendorong industri kreatif menjadi lebih maju, ya. Oke, kemudian yang terakhir di kebijakan adalah pengadaan berkelanjutan. Nah tadi, jadi PBJ itu nilai manfaatnya
ya, secara ekonomis itu tidak hanya dilaksanakan pada waktu yang singkat, ya, tapi juga secara signifikan ya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ya dan seterusnya, sosial ya. Jadi siklus penggunaannya itu menjadi lebih panjang lah ya. Ini maka kalau kita bicara pengadaan berkelanjutan, kita bicara aspek ekonomi. Berarti apa? Kita bicara biaya produksi supaya apa? Supaya tadi jangan sampai secara ekonomi ya eh, saking persaingannya nggak sehat, banting-bantingan harga, akhirnya apa? Nah, jangan-jangan malah satu barang itu stop produksi ya gara-gara terlalu apa namanya terlalu efisien, ibaratnya persaingan terlalu kasar, terlalu keras sehingga ya perusahaannya malah rugi. Nah, rugi itu otomatis rugi juga alat-alat sudah dibeli dan segala macam. Jadi harus berkesinambungan dari aspek ekonomi. Ya, tetap efisien, tapi bisa bersaing dan bisa berkesinambungan, usahanya tetap jalan. Aspek sosial ini tadi, jangan sampai ya yang hidup hanya usaha besar. Supaya berkelanjutan, maka kita perlu sharing dengan usaha kecil. Jaminan kondisi kerja yang adil, ya. Nah, jangan sampai kita berkontrak dengan penyedia besar, nah, dia bekerja dengan mempekerjakan orang dengan gaji yang kecil, tanpa jaminan-jaminan, tanpa gaji yang cukup, tanpa jaminan kesehatan. Nah, itu kan artinya apa? Secara sosial nggak berkelanjutan, ya. Lama-kelamaan menjadi bumerang juga bagi pengadaan barang, ya. Pemberdayaan komunitas dan usaha lokal, ya. Misalnya kita bicara nanti ada swakola tipe 3 ya, kesetaraan dan keberagaman. Jadi nggak ada lagi yang namanya ya eksklusifisme ya, harus inklusif lah PBJ itu supaya aspek sosialnya bisa berkelanjutan. Demikian juga aspek ya environment, aspek lingkungan hidup. Jadi sebisa mungkin PBJ itu jangan sampai malah jadi mengganggu kesehatan. Jangan sampai bikin kualitas udara menjadi buruk ya, kualitas tanah menjadi ya rusak, air menjadi beracun bahkan dan lain-lain lah. Intinya sumber daya alam itu mesti tetap berlanjut dalam rangka pengadaan barjas. Mungkin suatu ke depan perlu ada semacam kebijakan untuk bicara apa? Eco labeling ya atau kalau misalnya apa? Organik kan gitu kan ya. Misalnya mengurangi plastik dan banyak hal lah ya. Itu bicara berkelanjutan secara ekonomi ya sosial dan aspek lingkungan hidup. Jadi kesadaran kita masalah lingkungan dan lain-lain itu semakin tinggi, maka pengadaan pun mesti ke arah sana. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat siapa yang berperan terhadap pengadaan berkelanjutan itu semua pihak dari mulai PA, waktu bikin anggaran harus merencanakan pengadaan berkelanjutan. Ya. PPK waktu bikin spek di persiapan, ya juga harus memperhatikan konsep-konsep pengadaan berkelanjutan. Pokja ya ketika menyusun dokumen pemilihan, mengevaluasi itu juga ya mesti mempertimbangkan pengadaan berkelanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu semua demikian ya itu tujuan dan kebijakan pengadaan barjas Bapak Ibu semua ya. Oke, kita lanjut atau mungkin ada beberapa diskusi yang bisa kita mulai. Nah, Dilanjut aja dulu Pak. lanjut dulu Nanti Pak. selesai materi baru kita diskusi Pak. Baik Pak Andi. Lanjut Pak ya. Oke, sekarang kita masuk kepada bahasan berikutnya yaitu prinsip pengadaan barjas dan etika ya. Jadi tadi tujuan adalah apa yang mau kita capai terkait dengan PBJ, perlu kebijakan. Nah, ketika melaksanakannya itu memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Ya. Oke, kita lihat prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Nah, kita lihat tebu semua ya. Pertama, efisien dan efektif. Ya. Ini sebetulnya kalau kita bicara efisien dan efektif ya, itu hampir mirip-mirip dengan tujuan tadi ya. Jadi untuk bisa value for money ya, itu sebetulnya sambungannya adalah prinsipnya itu efisien dan efektif ya. Supaya bisa efektif maka mesti 6 tepat. Jadi nyambung tuh dengan tujuan tadi Pak ya. Apa sih efisien? Efisien itu intinya adalah penggunaan sumber daya yang optimal. Apa itu efektif?
ketika tujuan tercapai. Coba kita contohkan ya. Misalnya, kita bicara tepat mutu, ya, tepat kualitas. Kalau over quality, ya, bukan bagus, berarti apa? Tidak efisien. Under quality berarti tidak efektif. Nah, gitu. Ya, jadi ternyata efisien efektif itu hal yang penting, ya, terkait dengan tujuan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kalau sedikit Bapak Ibu semua, kalau di dunia auditor itu kenalnya bukan cuma efisien dan efektif, tapi kenalnya malah 3E dia. Efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, ini perdebatannya nih. Kalau di mata auditor, ekonomis itu artinya adalah input rupiah, ya. Nah, terus kita di PBJ nggak ada kan ekonomis, apakah artinya berbeda? Ya, sebetulnya kalau dibaca ulang, sebetulnya tidak. Jadi, efisien dalam pengertian PBJ ini, di dalamnya mencakup yang namanya cost efisiensi. Berarti, ekonomis ini bagian dari efisiensi kalau di dunia pengadaan barang dan jasa. Di dunia auditor, itu kalau kami diskusi mengajarkan mereka, itu bicaranya adalah ekonomis disendirikan, ya. Oke, itu efisien dan efektif. Jadi efektif itu tujuan tercapai, efisien itu sumber dayanya. Kemudian transparan, ya. Apa transparan? Transparan itu adalah tadi prosesnya itu transparan, ya. Ini kadang-kadang sering tertukar dengan keterbukaan, ya. Di banyak tempat, di banyak isu, ya, di banyak pembahasan, itu kadang-kadang ini saling bertukar. Kadang-kadang hanya terbuka saja atau kadang-kadang hanya transparan saja. Tapi di PBJ dua-duanya ada. Ada transparan, ada terbuka. Nah, karena dua-duanya ada, berarti otomatis berarti ada perbedaan. Ya kan, Pak? Nah, ini saya sering mencontohkan gini, Pak. Kalau kita beli roti itu di tempatnya roti Juni Andrian itu ada toko roti sekarang yang ini depannya etalasenya, ya, roti-rotinya di sini, di belakangnya dapur. Nah, dapurnya itu biasanya ada kacanya transparan, itu kita bisa lihat orang yang bikin rotinya. Dan itu kenapa dibikin kaca transparan? Supaya proses bikin rotinya orang lain lihat. Jadi saking PD-nya, gitu kan, kebersihan dan lain-lain, itu silahkan lihat transparan, nggak ada yang disembunyikan. Nah, ini kan, itu transparan tuh. Sama, kalau itu diartikan di PBJ, artinya transparan itu adalah proses PBJ itu bisa dibilang ya transparan, ya. Prosesnya dari A sampai Z itu mesti boleh diketahui oleh ya semua orang supaya bisa diakses, ya. Nah, sementara kalau terbuka, apa artinya? Terbuka itu artinya kalau misalnya tadi dapurnya tadi ada pintunya, kemudian orang bisa ikut nimbrung sebagai pembuat roti gitu kan misalnya. Nah, sama. Jadi kalau terbuka artinya apa, Pak? Terbuka itu artinya proses PBJ itu ya bagi penyedia misalnya gitu kan. Artinya siapapun penyedia itu jangan sampai dibatasi, ya. Jangan sampai dibatasi. Silakan semua orang masuk bersaing ya untuk ikut serta dalam pengadaan barang pemerintah, ya. Kayak itu transparan dan terbuka. Bersaing, ya. Nah, ini. Jadi ketika ada mekanisme misalnya tender ya atau seleksi, tentunya kita akan minta calon penyedia ya, pelaku usaha untuk menawarkan penawarannya. Nah, di sana tentunya ada persaingan. Nah, prinsipnya jangan sampai ada orang nawar kemudian dengan tujuan kalah, gitu kan? Nah, kenyataannya ada juga tuh, ada orang nawar dengan tujuan supaya kalah, yaitu karena apa? Untuk mencari fee kalah, gitu kan? Nah, itu tidak sesuai dengan prinsip pengadaan. Harus bersaing. Ketika dia nawar, berkompetisi, tujuannya pengen menang, bersaing, ya. Karena bersaing itu otomatis menjadi kompetisi yang fair kan, sehingga menjadi ya persaingan sempurna dia. Oke, kemudian adil. Nah ini persyaratan evaluasi perlakuan mesti adil bagi semua orang, ya. Jangan ada privilege terhadap ya, pihak-pihak lainnya. Oke. Yang terakhir akuntabel. Nah ini harus dapat dipertanggungjawabkan kebijakan, keputusan dan lain-lain. Ya, pilihan-pilihan metode itu harus akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijawab terhadap semua orang mengenai akuntabilitasnya. Ya, oke Bapak semua. Itulah prinsip pengadaan. Ada 7 efisien, ya, ibaratnya hemat lah, gitu ya. Sumber dayanya hemat, optimal, efektif itu tujuan tercapai, transparan itu prosesnya
harus bisa dilihat oleh semua orang, terbuka itu PBJ itu berarti bisa diikuti oleh semua orang, bersaing prosesnya itu ya, persaingannya itu betul-betul bersaing ya, kemudian adil ya, pelakuannya adil dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu prinsip pengadaan barang dan jasa ya, menjadi tata nilai bagi semua untuk ya PBJ dalam pelaksanaannya. Berikutnya, yang terakhir, tata nilai yang terakhir adalah etika. Nah, ini. Kalau prinsip itu bicara ya, hal-hal mendasar, fundamental. Etika itu bicara sikap perilaku ya. Sikap perilaku. Jadi sikap perilaku orang pengadaan itu, pelaku pengadaan itu mesti ada 8 etika. Pertama apa? Tertib dan tanggung jawab. Ya. Mekanismenya itu nggak asal-asalan, ada urut-urutannya, tertib gitu kan, dan bertanggung jawab atas prosesnya. Oke. Kemudian profesional tadi ya, dengan standar kompetensi dan lain-lain, itu orang PBJ itu nggak boleh orang yang nggak profesional, orang yang punya keahlian ya, betul-betul punya kompetensi ya, profesional, mandiri. Nah, ini ya, bukan orang-orang yang kemudian tunggu petunjuk. Kan sudah ada tugas masing-masing. PA punya tugas, KPA punya tugas ya, PPK punya tugas, Pokja punya tugas, PP punya tugas, PJPAP punya tugas, semua punya tugas, harus bekerja mandiri supaya ada check and balances. Nah, jadi bukan berarti sekedar menjadi pelaksana ya, tapi mandiri dan menjaga rahasia. Ini ya, kita akan bicara nanti ya, banyak informasi-informasi yang dimiliki oleh para personil pengadaan barang itu adalah rahasia-rahasia perusahaan, rahasia-rahasia ya. Nah, itu harus menjaga rahasia. Artinya hal-hal yang memang dirahasiakan. Hati-hati juga nanti dengan konsep transparansi. Jangan sampai semuanya menjadi rahasia. Kalau semua rahasia berarti nggak transparan lagi. Ya, oke. Itu konsep profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Dan yang ketiga, tidak saling mempengaruhi, Pak. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi PA sebagai big boss, ya, KPA sebagai ya middle boss-nya, di bawahnya ada PPK, ada Pokja dan lain-lain secara usaha. Ini meskipun secara hierarki adalah ini pimpinan dan bawahnya, tapi secara fungsi dia punya fungsi masing-masing. Oleh karena itu, di antara fungsi jangan saling mempengaruhi. Jadi hati-hati ya, intervensi lah. Kita katakan intervensi kan? Ya, intervensi. Jangan intervensi. Nah, hati-hati. Intervensi berbeda dengan yang namanya ya supervisi. Sebagai pimpinan boleh dong mengawasi anak buahnya. Nah, tapi jangan sampai intervensi. Bedanya apa sih? Gitu kan? Nah, ini. Kalau kita bicara intervensi, itu bicara apa? Sesuatu yang benar, itu disalahkan. Ya, dibikin suruh belok. Itu namanya intervensi. Tapi kalau sesuatu yang salah dibenarkan, itu namanya pengawasan tuh. Itu boleh, ya kan? Nah, demikian juga PPK dengan Pokja. Nah, PPK mengintervensi urusan kewenangan Pokja. Nggak boleh. Ya, Pokja punya kewenangan sendiri. Paling yang ada adalah saling review, itu silahkan untuk saling menguatkan. Jadi etikanya tidak saling mempengaruhi. Semua punya tupoksi. Biarkan bertugas sesuai dengan profesionalisme masing-masing dan kewenangan masing-masing. Ya. Oke, kemudian ketika sudah ada keputusan, ya Pokja misalnya kan, evaluasi dan seterusnya, rapat-rapat, tentunya semua orang mesti menerima dan bertanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab kewenangan masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai ada misalnya apa dissenting opinion, sudah ngambil keputusan tapi suatu saat aduh bukan saya dulu gitu kan, nah susah juga nanti. Ya. Kemudian menghindari konflik kepentingan ini, konflik kepentingan ya. Ketika terjadi konflik kepentingan, ya nanti otomatis kemandirian, objektivitas dan lain-lain akan hilang. Maka otomatis kita upayakan jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Nah, Perpres sebetulnya membatasi yang namanya konflik kepentingan. Artinya yang betul-betul dianggap konflik kepentingan itu ada 6 hal yang kita bahas setelah ini. Ya. Tapi sebetulnya secara etika bisa saja ditambah yaitu hal-hal lain sehingga lebih baik lagi konsep konflik kepentingannya. Ya, itu juga sebenarnya nggak salah. Tapi secara Perpres itu ada 6 hal yang dikatakan konflik kepentingan. Ya. Oke, kemudian menghindari dan mencegah boros.
Nah, itu tadi kan mirip efisiensi lah secara prinsip ya. Menghindari, mencegah dan menyalahgunakan kewenangan ya. PA punya kewenangan batalin tender gitu kan. PPK punya kewenangan bikin spesifikasi dan seterusnya. Ayo hati-hati, jangan sampai kewenangannya digunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing atau kepentingan kelompoknya. Nah, yang terakhir yang kadang-kadang juga diskusi banyak hal ini, tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan apapun gitu kan terkait dengan jabatannya. Jadi sebagai Pokja, sebagai PPK gitu kan. Nah, itu jangan sampai menawarkan nanti kalau you beres kerjaan ya, gua kasih kerjaan lain. Kalau bantu saya kasih pekerjaan lain. Atau menjanjikan ya. Atau menerima. Nah, ini ada penyedia datang pada saat hari raya menyatakan terima kasih karena sudah dibantu dan seterusnya. Nah, sebagai ucapan terima kasih maka memberikan sesuatu. Ini juga sama. Jadi seorang pelaku pengadaan tidak menerima, bahkan sekedar menawarkan, bahkan sekedar menjanjikan. Jadi luar biasa ya. Harus betul-betul clean ya pelaku pengadaan itu. Baik, Bapak Ibu semua. Nah, ini materi terakhir kita dalam konsep prinsip kebijakan dan etika itu adalah masalah tadi konflik kepentingan seperti yang saya sampaikan tadi kan. Jadi konflik kepentingan itu ya secara PPS dijelaskan di pasal 7 itu ada 6 ya. 6 yang termasuk konflik kepentingan. Pertama, ketika direksi ya, Dekom atau personil inti pada suatu perusahaan ya, dia merangkap juga personil inti pada perusahaan lain. Nah, A sama B, dia yang jadi direksinya, dia yang dekomnya, dua-duanya nawar pada tender yang sama. Ini konflik kepentingan. Oke. Yang kedua, konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana. Bayangkan, dia yang merencanakan, dia juga yang melaksanakan. Tentunya konflik kepentingan kan, otomatis dia akan buat perencanaan, dia akan menguntungkan dia pada tahap pelaksanaan. Atau dia yang melaksanakan, dia yang ngawasi, berarti ya dia ngerjain, ya, pengawasannya sesuai dengan kepentingan dia dong. Gitu, maka itu juga konflik kepentingan. Kecuali dalam pekerjaan yang memang terintegrasi. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya dia yang bisa bikin gambarnya, ya. Kemudian dia yang melaksanakan, ya, design and build misalnya, gitu kan. Itu pakai pekerjaan lain lah. Itu harus pekerjaan-pekerjaan khusus lah, ya. Terintegrasi. Kecuali itu, secara umum nggak boleh. Secara umum itu menjadi konflik kepentingan. Kemudian MK. MK dalam konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Tadi kan, perencana itu orang yang merencanakan. Sementara MK itu adalah konsultan yang di-hire oleh PPK untuk ya betul-betul memanage pekerjaan konstruksi. Ya, nah, kalau dia yang berencana, dia yang MK, itu tadi dia akan merencanakan hal yang mudah di manage lah. Ya, konflik kepentingan. Oke, yang keempat, Bapak Ibu sebagai pengurus koperasi juga merangkap sebagai pejabat pengadaan. Nah, Bapak beli ya barang-barang di koperasi. Jadi ibaratnya Bapak pejabatnya, pengadaannya, Bapak juga suppliernya kan, ya, dia yang beli pada diri sendiri lah, makanya nggak boleh. Ya. Oke, berikutnya PPK, Pokja, PP, ya, ini, baik langsung maupun tidak langsung, Pak, mengendalikan, menjalankan badan usaha penyedia. Jadi ada penyedia ternyata itu yang punya adalah istrinya PPK. Nah, tadi PPK secara tidak langsung mengendalikan, oke, badan usaha. Nah, kalau mengendalikan nggak boleh. Tapi kalau nggak ya itu bisa aja. Tapi kalau yang punya keluarga gitu kan, itu bisa bilang secara tidak langsung mengendalikan. Tapi terbuktikan dulu, betul nggak secara tidak langsung? Karena secara tegas-tegas nggak ada yang bilang bahwa keluarga nggak boleh jadi ya kan. Ya. Tapi ketika Pokja mengendalikan, itu ya nggak boleh. Ya. Oke, yang terakhir adalah beberapa badan usaha ikut tender dan seleksi yang sama, tapi tadi pengendalinya itu langsung maupun tidak langsung itu pihak yang sama. Secara saham, kepemilikannya lebih dari 50%. Yang mirip yang pertama tadi lah. Nah, itu 6 hal yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi, demikianlah Bapak Ibu semua. Itu materi ya, gambaran sekilas mengenai tata nilai
yang ada di pengadaan Barjas. Dari mulai pertama kita bahas tujuan pengadaan barang, itu hubungannya adalah dilaksanakan dengan kebijakan. Tadi kita bahas satu persatu kebijakan dari mulai perencanaan ya sampai pengadaan berkelanjutan. Kemudian berikutnya kita bahas prinsip pengadaan barang ya. Terakhir kita bahas mengenai etika pengadaan barang jasa. Jadi Bapak Ibu semua, demikian ya paparan mengenai prinsip, kebijakan, kemudian tujuan dan etika. Oke. Nanti dari materi ini besok-besok materi berikutnya adalah menjabarkan lebih lanjut tahapan-tahapannya ya. Oke, mungkin karena materi sudah dipaparkan, silahkan kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang ingin diskusi ya silahkan disampaikan melalui pertanyaan yang ada di ya menu masing-masing. Oke, saya dulu ya Pak Adi. Oke, baik Kak. Ya. Oke, rekan-rekan semuanya, saya akan buka sesi diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin bertanya langsung juga silahkan ya. Jadi diklik gambar tangan tuh. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, mohon dapat diberikan contoh praktis mendapatkan harga wajar dalam menyusun HPS dari Bu Alfa ya. Bu Alfa Hikmah ya, iya. Iya, Pak. Konteksnya udah ini Pak, tapi disingkat aja Pak, silakan Pak. Boleh. Baik. Ibu atau Bapak Alfa nih. Jadi Bu Alfa atau Pak Alfa sebetulnya mencari harga wajar itu sederhana ya. Seperti halnya mencari harga untuk dibeli dengan kantong sendiri lah. Nah, ketika Bapak yakin dengan kantong sendiri itu Bapak mau beli, itulah harga wajar. Nah, sederhana sekali lah. Ya. Seperti itu Pak ya. Jadi Iya. kalau kita kan biasanya pakai kantong sendiri itu banyak pertimbangan ya. Nah, jadi sebetulnya Pak dalam teori public policy itu salah satu kebijakan publik yang bisa dipertanggungjawabkan adalah ketika dia mengambil kebijakan seperti halnya ketika dia mengambil kebijakan untuk diri sendiri gitu. Nah, gitu. Ya, hanya mungkin nanti bisa diimbangi juga dengan strategi-strategi pengadaan yang lain, Pak. Betul. Jadi intinya kan supaya ya betul Pak, supaya bisa memilih sekian banyak. Tadi kan nggak mungkin juga orang nggak ngerti mau beli komputer, gitu kan? Nggak belajar nggak bisa Pak. Maka dia harus belajar mengenai strategi beli harga komputer, pasar komputer segala macam, supply chain-nya dia harus belajar, nah gitu. Ya, ibaratnya itulah ada ibu yang mau beli pakaian di Mangga 2 di mana Pak? Di Tanah Abang itu kan? Nah itu ibu-ibu tuh keliling dulu Pak sampai 8 lantai Pak baru menentukan toko yang mana tuh. Nah, itu kan tentunya itu teori buat HPS yang benar tuh Pak. Ya. Artinya sama tadi nih, saya kebetulan ingin beli router nih baru aja nih. Ingin belikan router untuk ujian sertifikasi Pak. Saya searching cari informasi, cari harga termurah, spek sama, nah seperti itu. Artinya kita berusaha mencari informasi yang lebih banyak untuk kita menentukan yang mana kira-kira kita beli. Mungkin seperti itu. Betul Pak. Oke, lanjut lagi Pak. Ini dari Pak Andika Putra ya. Saya mau tanya, apakah kegiatan dengan pagu 14 juta harus dengan kontrak atau bagaimana Pak? Ya, Pak Andika, 14 juta itu kan kalau kita bicara semuanya kontrak Pak. Jadi kalau kita bicara ikatan antara pemerintah dengan penyedia namanya kontrak. Cuma jenis kontraknya macam-macam Pak. Ya. Kalau Bapak beli barang di bawah 10 juta itu sebenarnya PPS mengatur cukup dengan bukti pembelian. 10 sampai 50 itu cukup kwitansi. 50 sampai 200 itu SPK. Nah, mungkin yang Bapak maksud kontrak adalah surat perjanjian. Di atas 200 baru surat perjanjian. Itu kalau barang. Tapi kalau konstruksi sampai 200 semuanya SPK. Jadi kalau Bapak bilang bahwa apakah 14 juta kalau barang cukup kwitansi sebetulnya. Cuma Pak Andika, Perpres ini nanti akan sedikit bermasalah dengan proses pembayaran. Biasanya di daerah itu orang-orang keuangan, orang-orang verifikaturnya berapapun mesti kwitansi, berapapun mesti kontrak. Nah, jadi pilihannya adalah
Ya sudah, kalau praktik di lapangan daripada nggak dibayar Pak, minta kontrak buat kontrak Pak. Nah itu dia. Karena penguasa orang keuangan tuh Pak kalau bicara itu sudah. Itu. Tapi secara Pepres itu sebetulnya nggak masalah. Ya. Itunya Ya, kan udah, biasanya orang keuangan minta bukti Pak ya. Mana buktinya gitu, seperti nah apa itu. gitu. Nah, kalau Harus buktinya dipaham bahwa kontrak tidak itu meyakinkan itu seperti itu, nah, ya itulah. Jadi kalau kata Pak dulu Pak Direktur apa Sangga itu Pak siapa tuh Pak ya. Jadi Sultan penguasa itu satu Tuhan, satunya orang keuangan gitu Pak. Jadi apapun peraturannya, ketika orang keuangan bilang enggak, udah akhirnya kita ikut aja orang keuangan gitu kan supaya bisa dibayar. iya iya iya. Oke, seperti itu. Iya, Pak. Oke, ini ada lagi Pak dari Pak Lutfi ya. Ya. Salam kenal Pak Ika Gunawan. Ya, selamat Nah, malam Pak. mohon pencerahannya. Bagaimana kualitas apa ini ya mengenai pengadaan barang. Kualitas Ya. bagus, harga murah, tapi barangnya impor. Barang Ya. lokal spesifikasi sama, tapi harga lebih mahal. Apakah kita Ya. harus memilih barang lokal atau impor? Terima kasih Pak. Iya, tadi Pak. Jadi dalam apa tujuan bahwa kita lebih kepada pro barang dalam negeri gitu ya. Kebijakannya juga ada. Nah, itu diantaranya adalah kita bikin konsep yang namanya preferensi harga, Pak. Nah, preferensi harga itu memungkinkan kita beli barang lokal lebih lebih mahal sedikit dibanding barang impor. Karena menggunakan tadi konsep-konsep preferensi harga tadi, Pak. Jadi sebetulnya bisa saja, tapi tetap dihitung. Tadi ada syaratnya kan, kalau barangnya di atas 1 miliar ya, kalau konstruksi itu apa namanya 7,5%, kalau barang jasa itu 20%. Jadi pakai hitung-hitungan tadi, kemudian ketemulah angka setaranya, Pak. Jadi barang tadi misalnya barang impor ya, barang impor itu misalnya harganya 10M, barang lokal 12M Pak. Nah, dihitung pakai HE tadi ternyata barang lokal yang 12 tadi setara mungkin 9,5. Nah, berarti kita tetap pilih barang lokal dengan nilai kontrak 12M. Nah, gitu Pak. Lalu sih. Ya. Ya. Kita berikan kesempatan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, silakan Pak Rusadi. Silakan Pak. Halo. Halo Pak Rusadi. Oke, belum ya. Pak Idris Tahir, silakan. Silakan Pak Idris. Pak Juryadin. Pak Juryadin. Belum juga. Pak Rahmat Hidayat. Halo. Pak Rahmat. Halo. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Rahmat. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, Pak Rahmat, silakan. Halo Pak. Ya, halo Pak. Ya, saya mau tanya kan. Silakan Pak Rahmat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah. Ini Pak, saya mau tanya, kan tadi jelaskan mengenai e-katalog ya. Iya Pak. Ya, di e-katalog itu kegiatan apa saja yang bisa masuk dalam e-katalog? Apakah barang jasa atau apakah juga dari konstruksi? Iya. Halo. Halo. Ya, Pak. Baik Pak Rahmat. Iya Pak Rahmat. Ya, masalah e-katalog Pak ya. Iya Pak. Jelas. Oke, iya. Baik Pak Rahmat. Iya. Sebetulnya e-katalog itu kan nanti ya barang-barang ya, barang dan jasa ya yang akan dikatalogkan itu adalah barang-barang yang biasanya barang-barang yang bisa distandarisasi Pak.
gitu kan. Nah, jadi barang-barang yang bisa standarisasi ya bisa diorder dengan mudah gitu kan, maka itu dikatalogkan baik katalog nasional, lokal maupun sektoral. Nah, sementara ini barang-barang apa saja itu barang-barang yang sudah ada di daftarnya di katalog, Pak. Artinya kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi nggak bisa kita misalnya Satker gitu kan, dinas mau bikin katalog nggak bisa juga ya. Pilihannya adalah tadi katalog nasional berarti tinggal lihat yang dibuat oleh LKPP. Katalog sektoral dibuat oleh kementerian. Kata lokal oleh pemerintah masing-masing. Jadi katalog itu tidak bisa dibuat oleh PA, oleh dinas, oleh kementerian, oleh apa Satker gitu ya. Nah, kalau kementerian nanti berlaku di semua kementerian itu, sektor itu ya. Kemarin misalnya waktu Pilpres, Pileg itu KPU bikin katalog sektoral di bidang pemilihan gitu kan. Jadi pembelian tinta, pembelian percetakan. Percetakan itu kan jasa, Pak. Ya kan? Jadi masalah barang jasa bisa aja ya asal di standarisasi. Jadi masalahnya bukan masalah milih, Pak. Jadi kita tinggal menggunakan sebetulnya. Untuk katalog nasional itu ada dibuat oleh KPP. Katalog sektoral oleh kementerian lembaga ya. Sementara katalog lokal itu oleh pemerintah masing-masing. Kita hanya memanfaatkan tinggal buka e-purchasing-nya, buka katalognya, kalau ada kebutuhan itu kita beli dan itu tidak wajib. Kecuali barang-barang spesifik yang memang untuk kepentingan nasional, Pak. Jadi kalau tahun lalu waktu PPS yang lama itu terkesan ada kalimat bahwa ketika barangnya ada di katalog wajib kan? Nah, kalau sekarang tidak. Ya, artinya ketika Bapak lebih mudah dengan tidak di katalog, silakan saja beli dengan non di katalog juga bisa. Nah, gitu mungkin Pak Rahmat. Oke, seperti itu. Oke. Oke, kita coba lagi Ibu Asmawati ya. Ibu Asmawati, silakan. Belum. Pak Ahmad Rois. Pak Idris Tahir. Pak Idris, silakan Pak Idris. Oke, belum Pak. Oke, kita lanjut lagi Pak. Yang ini. Ini dari Ibu Nurmiati Saleh ya. Belakang ini sangat interest diadakan pelatihan tentang PBJ instansi-instansi pemerintah. Apa perbedaan yang sudah nyata terlihat setelah Perpres 16 tahun 2018 diaplikasikan dalam kegiatan PBJ dibanding dengan Perpres sebelumnya? Mungkin seperti itu. Nah. Siapa yang nanya Pak Bu siapa? Dari Ibu Nurmiati Saleh. PBJ tentang PBJ Nurmiati Saleh. Nah, oke. Apa perbedaan yang sudah nyata terlihat setelah Perpres 16 diaplikasikan dibanding Perpres yang lama? Ya, Bu Nurmiati, seperti dibahas tadi, salah satu tujuan PBJ adalah bagaimana supaya PBJ-nya kan value for money. Kebijakannya adalah diantaranya meningkatkan kelembagaan dan SDM. Kita nggak mungkin bicara penggunaan anggaran, uang negara, itu bisa tepat mutu dan seterusnya tanpa SDM yang bagus. Oleh karena itu, memang betul Pak, itu keniscayaan untuk bisa misalnya apa? Untuk tahu harga aja. Itu kan perlu kompetensi. Untuk bikin perencanaan perlu kompetensi. Untuk bikin spek perlu kompetensi. Oleh karena itu, pelatihannya mesti intens. Nah, selama ini kan kita disinyalir bahkan terbukti bahwa terkesan yang penting baca Perpres gitu kan, nah, tanpa kompetensi lebih lanjut itu langsung bisa eksekusi pengadaan Barjas. Akhirnya banyak pelanggaran, banyak ketakutan. Nah, gitu kan habis semua. Nah, kalau tanya apa yang sudah nyata terlihat setelah Perpres 16? Banyak, karena perubahannya lumayan banyak kan. Jadi waktu Perpres 16 itu dibikin, salah satu background-nya adalah penyederhanaan. Jadi jiwanya adalah tadi value for money. Saya lihat sudah mulai banyak teman-teman yang sudah fokus pada value for money-nya, bukan sekedar pada aspek administratif. Jadi Perpres 16 ya itu diharapkan memang tadi harapannya tentunya dengan Perpres 16 semakin value for money, semakin tepat mutu dan seterusnya itu Pak, itu semua. Jadi ya memang
Haruslah, artinya dengan pelatihan itu otomatis meningkat mutu SDM sehingga lebih value for money dan seterusnya. Demikian mungkin Bu Turmiati. Terima kasih Pak. Ini lagi ada dari Pak Lukman Akbar. Selamat malam Pak. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, maka penyedia diwajibkan memiliki NPWP pada daerah di mana penyedia melaksanakan pekerjaan tersebut. Apa bisa menetapkan aturan seperti itu Pak? Mohon informasinya. Baik Pak Lukman. Jadi ini sebetulnya ada beberapa memang kasus seperti ini Pak. Baik. Pak Lukman, sebetulnya kalau kita lihat dari tadi tujuan kebijakan, ya, itu hampir nggak ada yang menyatakan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah. Karena memang hal yang berbeda kan. Pajak itu urusannya urusan dispenda masing-masing, ya. Sementara PBJ itu yang penting uang dari hasil pendapatan tadi digunakan secara value for money, Pak Lukman. Nah kadang-kadang gini, coba dalam rangka meningkatkan PAD melalui pajak, karena tanya apa pajak yang mau diambil dari PBJ? Kalau bicara daerah, pajak daerah kita kenal ada pajak, misalnya apa? Kalau di kabupaten kota ada pajak hotel restoran, gitu kan? Nah, paling banter kita hanya bicara tadi kita beli catering, beli makan minum. Maka apa? Kita sebagai pembeli kita mesti apa namanya? Bayar pajak tadi kan, bayar pajak hotel restorannya. Terus apakah kita akan wajibkan bendahara juga untuk memungut? Padahal kan nggak ada aturannya tuh. Jadi menurut saya sih itu sudah strateginya strategi berbeda Pak menurut saya. Jadi kalaupun mau diharuskan KPBJ dengan pajak daerah, menurut saya nilai pajaknya nggak terlalu besar juga. Kenapa? Optimalisasinya itu bukan di situ Pak. Jadi harusnya teman-teman di Spenda itu punya strategi yang lebih bagus lah menurut saya dibanding sekedar menempelkannya pada area PBJ. Karena kalaupun Pak, kalaupun itu signifikan, itu kan kantong kanan kurang kantong kiri aja Pak. Jadi pendapatan Pemda dapat, tapi dari pos pengeluaran pemerintah. Nah itu di mana efektifnya kalau kita bicara secara total yang namanya PAD kan? Nah, jadi sebetulnya kalau mau bicara PAD, pajak daerah, yang disasar utamanya bukan pengeluaran pemerintah, tapi wajib pajak yang memang punya pendapatan, punya income, Pak. Nah, gitu mungkin, Pak. Menurut saya gitu, Pak Lukman. Halo? Ya. Halo, Pak. Ya. Oke. Ini ada Ibu Ida ya. Ibu Ida silakan. Bu Ida Seti. Silakan, Bu Ida. Ya. Oke, Ida Seti. Iya Pak, halo. Halo, Bu Ida. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Bu Ida. Saya mau menanyakan soal kalau proses pencairan itu ya, ada yang pakai PO, ada yang pakai tidak. Itu yang membedakan apa, Pak? Pakai Bu? GO? PO. PO itu maksudnya apa? Cash order mungkin ya? Purchase order, iya, betul. Oh, baik Bu. Ya. Jadi tadi Bu, kalau secara Perpres itu ada dalam pasal mengenai kontrak itu ada 5-6 jenis kontrak, Bu. Ya. Jadi kalau di bawah 10 juta itu kontraknya namanya bukti pembelian. Terus 10 sampai 50 itu namanya kwitansi. Kemudian sampai 200, 50 200 itu SPK. Di atas 200 itu pakai kontrak, bukan surat perjanjian. Nah, ada PO atau surat pesanan itu kalau kita belinya pakai e-purchasing. Nah, tergantung harusnya orang keuangan minta PO itu ketika kita transaksinya elektronik Ibu semua. Jadi kalau ternyata kita hanya beli komputer 9 juta, itu sebetulnya secara Perpres cukup hanya bukti pembelian. Nggak perlu PO-PO-an gitu dia. Cuma kadang-kadang tadi bukan orang teman-teman di keuangan itu kadang-kadang dia verifikasi bukan berdasarkan apa yang seharusnya, tapi apa yang biasa dilakukan oleh seniornya gitu. Jadi turun-temurun begitu aja dia. Nah itu. Jadi akhirnya diminta juga PO, padahal sebenarnya kan nggak ada PO itu. PO hanya dibutuhkan ketika pengadaan secara elektronik. Demikian Bu Ida. Iya, Bapak. Ya Bu. Halo.
Iya Bu, Bang. Kadang-kadang orang keuangan itu alasannya karena KPPN yang minta. Ini tidak lewat elektronik misalnya. Nah, Iya. kita akhirnya supaya cair ya mengikuti saja. Nah, maksud Iya. saya apakah dari KPPN tuh mereka enggak paham ya Pak atau bagaimana? Kalau KPPN, saya pernah ngajar di KPPN, itu KPPN itu kan orang keuangan. Sebetulnya bisa dibilang orang keuangan itu sudah banyak menerapkan Perpres pengadaan barang dalam konsep pertanggungjawabannya, Bu. Nah, tadi kalau dikaitkan KPPN tuh sampai sekarang tuh nggak pernah minta bukti, Bu. Iya. Jadi SPJ, SPP yang disampaikan ke KPPN itu hanya bicara rekapannya aja. Itu bukti-buktinya disimpan cuma ada di bendaharawan, jadi verifikator. Jadi nggak ada hubungannya dengan KPPN, itu ada kebiasaannya aja, kebiasaan verifikator di Ibu masih mengharuskan adanya dokumen-dokumen tadi. Nah, harusnya verifikatornya juga harus belajar lebih lanjut mengenai bagaimana namanya dokumen-dokumen pertanggungjawaban. Jadi jangan semua diminta balik ke masa lalu gitu kan, gitu Bu. Iya, terima kasih. Baik Bu. Pak. Oke, kita bacakan lagi. Nah, ini ada dari Pak Sunardi, Pak. Saya benar-benar awam dalam pengadaan. Mohon pencerahan apakah dalam toko daring kita boleh membeli barang di Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain yang ada di luar e-katalog LKPP? Thanks, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi ada tadi kan dalam e-marketplace itu ada e-katalog, ada online shop. Nah, cara belinya tetap harus melalui mekanisme e-purchasing yang ada di LPSE, Pak. Artinya, tadi online shopping kayak Tokopedia dan lain-lain, ketika dia tidak masuk ke online shop-nya LPSE, nah nggak bisa, Pak. Jadi, yang kita pilih tetap online shop yang sudah terdaftar di SPSE. Nah, begitu, Pak. Itu ada kok, ada birika.com, ada macam-macam itu, Pak, yang ada online shop yang ada di LPSE. Gitu ya. Ini lagi dari Pak Ardi. Sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 pasal 88 bahwa pokja pemilihan dan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan. Fungsional paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Ya, apakah dalam tahun 2021 personil yang tidak fungsional barang dan jasa tidak boleh lagi menjadi pokja pemilihan dan pejabat pengadaan? Jika iya, bagaimana dengan instansi yang belum mempunyai fungsional barang dan jasa untuk pokja sebanyak 3 orang? Ya, makanya kan Pak masih ada transisi nih. Sekarang kan 2019. Kemudian 2021 masih ada setahun lebih lah. Artinya kementerian lembaga atau apa namanya tadi Pemda ya itu sudah keniscayaan Pak, karena fungsional tadi kan menjadi bagian SDM utama. Jadi ya mempersiapkanlah untuk memfungsionalkan para pelaku pengadaannya gitu Pak. Nanti dideklarkan tempat Pak Andi lah sertifikasinya fungsional pengadaannya Pak. Gitu. Iya Pak, jadi mumpung masih ada Pak, disiapkan Pak. Jadi kalau nggak nanti malah Bapak rugi kan, ibaratnya pada waktunya tiba nggak ada orangnya, nanti malah mengganggu kegiatan Pak, cair nantinya. Iya. Oke Pak. Oh ini ada pertanyaan tadi katanya materi nggak bisa di-download. Oke nanti kami coba upload ulang ya. Mungkin tadi ada koneksi ya ini. Ya. Nah, apakah sanksi jika terjadi pelanggaran etika pengadaan? Contohnya konflik kepentingan, Pak. Terima kasih. Ya. Ya tadi Pak, kalau misalnya konflik kepentingan itu di tahap pemilihan, nah itu bisa saja Pak. Berarti yang tadi apa? Yang konflik kepentingan itu digugurkan. Jadi artinya kalau itu terjadi tahapan pemilihan, gugur Pak. Nah gitu. Terbukti yang ikut misalnya konflik kepentingan, maka semuanya gugur. Nah gitu. Nah tadi kalau misalnya tadi yang koperasi tadi kan, Bapak pejabat pengadaan beli ke koperasi yang manajer dia sendiri, ya itu kalau ketahuannya sebelum kejadian ya batal Pak, dibatalkan transaksinya gitu kan.
Tapi kalau ternyata sudah terjadi, ya tinggal lihat Pak, harganya murah apa enggak gitu kan, barangnya bagus enggak. Itu bicara akibat daripada suatu penyimpangan gitu kan. Nah itu. Nah itu tergantung Pak, ketahuannya di saat mana. Kalau ketahuannya sebelum kejadian, punya dampak, dicegah. Kalau di kayak contoh tadi, di tahapan pemilihan, ya pemilihannya kalau evaluasi gugur. Ya, kan? Tapi kalau kejadiannya ketahuan setelah kejadian, ya tinggal dilihat aja punya efek negatif atau tidak. Nah, nanti sanksinya itu dari efek negatifnya, Pak. Nah, gitu. Ya, gitu mungkin, Pak Andi. Lanjut lagi. Ini masih tentang kepentingan nih Pak tadi. Baik. Ya. Nah, ini Pak, Assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan adalah kegiatan apa saja yang dapat masuk ke dalam katalog? Katalog? Sudah Pak, sudah jawab tadi. Oh sudah. Sudah tadi. Langsung Pak, langsung tadi yang Pak siapa? Yang langsung Bapak? Oh iya. Langsung. Ini ada lagi Pak dari Pak Muhammad Reza. Bagaimana rumus evaluasi kewajaran harga sendiri? Kalau ada sebuah paket konstruksi pengadaan ruang beserta TV, sedangkan penawar memasukkan harga TV LED 60 inci dengan harga 2 juta, itu jelas tidak wajar, tapi pada saat ditanya, rekannya menjawab tetap untung dari item lainnya yang harganya ditinggikan. Bagaimana solusinya? Wajar atau tidak Pak pada kasus ini? Wah, jadi keuntungannya ini subsidi silang kali Pak. Yang satu, yang satu dimurahkan, itu kan biasanya dilakukan di mal-mal kan Pak. Supermarket betul, tuh, barang-barang yang dipajang itu yang diiklankan murah atau yang lain. Oke, silakan Pak. Baik Pak Norman. Pakai tadi kan, tadi Bapak misalnya paket konstruksi di dalamnya ada TV-nya gitu ya. Nah ini jadi makanya kita bicara hal ini bukan hanya bicara harga nih Pak sebetulnya Pak. Bicaranya juga termasuk nanti konsep pemaketan, ya toh? Nah, di antara konsep pemaketan itu sebetulnya ada kaidah bahwa jangan sampai yang sifat pekerjaannya berbeda itu digabung jadi satu paket. Nah, tadi misalnya Pak, Bapak mau bikin ruang televisi kan, tadi ruang tamu lah misalnya. Tapi TV-nya ada, nah kan nggak mungkin ada penyedia konstruksi jual TV kan nggak ada Pak. Nah, ini kan. Nah, sebetulnya tadi untuk menghindari saling subsidi harusnya dibikin 2 paket. Paket TV dan paket ruangan. Waktu ruangannya ya sudah, paket ruangannya kewajarannya berdasarkan hitung-hitungan konstruksi ruangan. Dari mulai analisanya segala macam dihitung ulang tuh. Wajar nggak dia untung tidak gitu kan. Nah, TV-nya ya harusnya kemudian dipisah ya, harga TV wajar tadi berapa gitu kan. Nah, tapi anggaplah sudah terjadi paketnya seperti ini digabung Pak. Nah kalau digabung kita kan taunya bahwa ada harga TV dan ruangannya. Ya sudah Pak, kita jangan bicara satu persatu Pak. Kita bicara in total saja. Kalau totalnya ternyata masih wajar, ya nggak masalah. Apalagi tadi rekananya bilang mau untung gitu kan. Nah sudah, kalau sanggup, kalau sebagai Pokja Pak, Pokja yang mau menghindari risiko, menurut saya ya sudah percaya aja sama penyedia itu. Nanti kalau ternyata masalah tinggal diputus kontrak Pak. Nah, ini kan apalagi cuma bicara 60 inch 22 juta, gitu kan. Nah, Bapak Ibu lihat tadi penawarannya tempat lain mungkin untung apa tidak. Atau tadi masih di bawah 80% apa tidak. Kalau ternyata in total masih di atas 80 HPS itu masih wajar. Kalaupun di bawah 80%, dicek dulu tadi Pak. Semua harganya dicek ulang, kemudian masih untung apa tidak. Kalau masih untung, nah itu bukan hanya kata dia sebetulnya, dihitung oleh kita Pak. Kewajarannya, in total semua item pekerjaannya. Kalau ternyata untung, ya nggak masalah, masih wajar juga sebetulnya. Gitu. Oke, nah tadi Pak, ini pertanyaannya, tambahannya, apakah prinsip pengadaan itu efisien efektif? Bagus. Terus bila mana kondisi PBJ tidak efisien tapi efektif, atau efektif tapi nggak efisien. Nah ini Pak, sebetulnya bukan pilihan Pak. Jadi yang namanya efektif dan efisien itu adalah dan bukan atau. Jadi bukan milih Pak. Jadi nggak ada bicara barang bagus, mahal dikit nggak apa-apa, nggak boleh Pak. Bagus dan murah, optimal, wajar lah gitu ya. Atau
Semurah-murahnya tapi nggak efektif, nggak boleh juga. Itu bukan pilihan. Jadi efektif dan efisien itu adalah kondisi yang dua-duanya terpenuhi. Jadi value for money itu bukan efektif atau efisien, tapi efektif dan efisien. Nah gitu. Itu bagaimana, Norman? Norman Supit, ya. Oke. Ini dari Pak, dari Andi Fatudin, Pak Fatahudin. Apakah dengan alasan harga lebih murah dan spesifikasi yang sama, boleh menggunakan barang luar negeri, walaupun spek menunjukkan barang dalam negeri mungkin lebih murah, itu seperti itu, Pak? Ya, tadi Pak Andi, kalau ternyata ada dua barang lokal dan barang impor, nah, kalau masih di atas 1 miliar, maka kita pasti menggunakan konsep preferensi harga. Kalau ternyata barang dalam negeri memang lebih mahal dan dihitung ulang harga evaluasi akhirnya berdasarkan preferensi harga masih di bawah barang impor, maka Bapak mesti beli barang lokal dengan kontrak yang lebih mahal, nggak apa-apa, Pak. Itu konsep preferensi harga begitu. Jadi lihat dulu Pak nilainya berapa. Nah, tadi ya masuk kategori yang wajib menggunakan preferensi apa tidak. Kalau wajib berarti ngitung harga evaluasi akhir. Nah, harga evaluasi tadi bisa jadi ketemu lebih murah dibanding barang impor. Maka Bapak mesti menunjuk barang impor tadi dengan kontrak yang seperti penawaran penyedia barang lokal tadi. Yang itu mungkin Pak Andi, Pak Fatodin. Pak, ini Pak ada lagi dari Pak Juryadin. Ada seorang pejabat penerima hasil pekerjaan PJPHP, dia juga diangkat sebagai tenaga teknis atau direksi teknik lapangan. Apakah tidak melanggar Kepres pengadaan barang dan jasa atau seorang PPK merangkap direksi teknik di SKPD lain seperti itu? Iya. Jadi Pak, ini kan yang ditanyakan sebenarnya konsep konflik kepentingan, ya kan? Pertama, PJPHP, apakah dia juga diangkat sebagai tenaga teknis direksi teknis lapangan? Oke, ya, tadi sebetulnya tenaga teknis atau direksi teknis, ya, ketika pekerjaan yang satu itu tidak dianggap konflik kepentingan dengan pekerjaan PJPHP, PJPHP kan sekarang Pak sebetulnya pekerjaannya bukan lagi cek fisik tuh. PJPHP sekarang itu kan hanya bicara mengecek administratif. Nah nih, jadi sebetulnya memang bisa dibilang agak kurang berhubungan kan Pak. Pertama, tugas dia yang pertama adalah sebagai tenaga di lapangan, berarti sebagai pembantunya PPK lah, gitu kan. Nah nanti dia kerja lagi sebagai PJPHP untuk ngecek administrasi kan gitu Pak ya. Nah memang secara fungsi harusnya sih PPK itu kan nanti pekerjaannya secara administrasi akan dicek oleh PJPHP atas perintah PAKPA. Nah itu sebetulnya bisa jadi konflik kepentingan tuh Pak. Kalau ternyata PJPHP-nya itu orangnya PPK. Nah gitu kan, sebetulnya idealnya adalah PJPHP itu mandiri terhadap PPK. Karena dia akan ngecek administrasi pekerjaannya PPK. Gitu kan. Kemudian apakah tidak melanggar Kepres pengadaan barang? Kepres sih nggak tegas-tegas bilang ada, tapi itu nanti kaitannya ke konflik kepentingan tadi, Pak. Ya, artinya sebisa mungkin kita menghindari konflik kepentingan. Ya. Kemudian apakah seorang PPK merangkap direksi teknik di SKPD lain? Nah, tadi PPK merangkap direksi teknik. Ya kan kalau pekerjaan berbeda bisa-bisa aja. Yang penting nggak ada konflik kepentingan. Nah itu ibaratnya PPK di dua tempat gitu kan. Nah itu juga secara Perpres, secara pasal nggak ada Pak yang melarang, nggak ada. Ya, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah tadi ada konflik kepentingan atau tidak, itu aja. Ya. Terus Pak Juryadin. Halo. Halo. Halo Pak Andi. Ya. Oke. Mungkin cukup Pak ya, udah jam 21 juga. Baik. Oke rekan-rekan, tadi saya coba ya mendownload materi dan modul, itu sudah bisa ya. Jadi dan teman-teman yang lain juga sudah
banyak yang bisa. Silahkan kalau masih ada yang belum bisa, mungkin dicoba lagi mungkin koneksinya ini, karena modul itu cukup berat ya, cukup berat filenya. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih juga oleh narasumber kita Pak Ida Gunawan yang sudah meluangkan waktu malam ini untuk berbagi ya. Ini rekan-rekan kita Pak tadi diikutin hampir sekitar 180 peserta Pak, dari seluruh Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan untuk kegiatan ini nanti ada sertifikatnya juga, nanti silahkan teman-teman cek ya di email masing-masing. Untuk link videonya juga ada, nanti silahkan nanti di ini, atau nanti setelah itu kami upload di YouTube juga ada. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Catch 'em all.